Saya minta semua tepuk tangan bagi Roh Kudus. Angkat kedua tanganmu, semua tutup mata saudara. Bahasa roh yang sudah punya karena bahasa roh, yang belum katakan haleluya puji Tuhan. Semua Five Blessing Indonesia, Five Blessing yang di luar negeri, satu roh menyembah Yesus Allah yang hidup, Allah dan Juru Selamat. Sekira patakana mukura patakata. Buka hati di dalam persekutuan Five Blessing, biarlah sesuatu yang ilahi terjadi. Angkat kedua tanganmu, angkat kedua tangan. Rapatakana masih kita. Kami percaya sesuatu yang ilahi terjadi sejak waktu ini. Sesuatu yang ilahi, lompatan iman, terobosan. Dan Tuhan, aku percaya Tuhan Yesus, tidak ada yang kebetulan kami hadir di tempat ini. Aku ikat segala kematian rohani di dalam nama Yesus, keluar atas semua. Dan biarlah umatmu mengerti roh Allah bekerja dan sungguh paham bagaimana detak jantung hati Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami padamu. Kami hidup oleh percaya. Kami hidup melewati api tapi tidak terbakar. Kami berjalan di atas air. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan. Sesuatu yang mustahil bagi manusia, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Urapi, urapi. Sekera patakana, makura patakana, matekera patakana. Terus sembah, sembah, sembah. Jangan bocorkan urapan, sembah. Tutup mata semua, sembah. Tura patakata pakana, masetekera patakana. Yang di rumah-rumah juga sembah. Yang di luar negeri just worship, just worship, just worship. Oh, we sing to you, Lord, we sing to you, Jesus. Touch everyone, Lord. Touch everyone, Jesus. Sembah, bebas, bebas, tipuskan itu bebas. Touch everyone, Lord. Terima urapan, terima urapan, terima urapan. Terima, 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 terima. Sembah, sembah, sembah. Fokus sembah, fokus sembah. Musik ngalir, sembah, sembah, sembah. Oh, saya lihat kuasa Tuhan jamah Anda bebas. Jesus, 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 Jesus. Ikatan-ikatan lepas, lepas, sembah, sembah. Angkat kedua tanganmu semua, tua muda, supaya hidupmu didandani oleh Tuhan. Jiwamu diurapi, diperbarui, rohmu diperbarui. Tidak ada yang kering, tidak ada yang mati rohani. Jama, 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 jama. Touch everyone, Lord, touch everyone, Jesus. Wow. Terus. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Semua sama-sama. Worthy is the Lamb. Yang nari-nari di luar bebas. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Come on, sing. Are you Lord God? Yang digerakkan nari-nari bebas. Worthy is the Lamb. Sing again. You are holy. You are holy. Touched by Holy Spirit. Holy. Are you Lord God Almighty? Naomi, Naomi. You are holy. You are holy. Holy. Semua sembah, tutup matamu. Belajar di tempat ini, persekutuan ini, Roh Kudus yang kerja. Jangan roh agamawi, bebas rohmu. Worthy is the Lamb. Sing again. You are holy. You are holy. You're so holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Tutup mata semua, fokus sembah.
Yang digerakkan Tuhan nari-nari di depan, nari saja. Bebaskan roh. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Sing holy. Sing holy. You are holy, Lord. Adi Lord Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Yes, Lord. Yes, Lord. That Holy Spirit flow in this place, Lord. Biar Roh Kudus ngalir tempat ini dan buat kami terbuka pewahyuan daripadamu. Saya percaya Tuhan, kami rindu lebih dalam lagi masuk dalam sungai-Mu dan berjalan dengan pimpinan Roh Kudus. Urapi Persekutuan Faith Blessing Batam. Kami mau Tuhan di jalan-jalan di mana-mana terjadi pertobatan di Batam. Di tempat atau pulau-pulau kami diutus kerja terjadi terang Tuhan menyala. Dan Yesus Allah yang kami sembah tidak terkalahkan, tidak terkalahkan. Dia Allah di atas segala Allah dan juru selamat. Kami mau Kau pakai jadi api, jadi terang di tengah kegelapan. Ya, percaya Tuhan sekali lagi Roh-Mu menghidupkan. Berkati pesan-Mu malam ini, sehingga sungguh kami menangkap firman jadi daging di dalam nama Yesus. Semua yang siap dan percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Praise the Lord. Shalom. Saudara, ada hal yang Anda harus ketahui. Kemarin saya dengar Batam sering hujan ya. Tapi kemarin waktu doa Elia, kita doa sepakat supaya hari ini tidak hujan, tidak turun hujan. Ya, saya tidak tahu tempat kalian, tapi daerah sekitar sini kita doa supaya tempat ibadah tidak ada hujan. Dan terjadi, saudara. Memang mendung tapi tidak ada hujan. Tepuk tangan bagi Yesus yang percaya kuasa doa itu besar. Jadi saya sering katakan doa itu sanggup mengubah alam. Setuju angkat tangan. You must be believe, you must be believe. Dan terjadi, tidak hujan. Itu kuasa Tuhan yang menciptakan, bukan kuat dan hebatnya kita, tapi kuasa Tuhan. Tuhan suruh saya sampaikan malam ini, yang nonton di rumah juga siapkan catatan, Yosua pasal 3. Yosua pasal 3 ayat yang pertama. Temanya adalah menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan perhatikan Alkitab, sampailah mereka ke sungai Yordan. Alkitab mencatat maka bermalamlah mereka di sana sebelum apa? Menyeberang. Saya minta Anda perhatikan simpel saja, kata-kata menyeberang. Sesudah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Ayat yang ketiga, dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, perhatikan perintahnya. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus berangkat dan apa? Mengikuti. Ya. Semua perhatikan firman Tuhan. Saya baca sampai tuntas, perhatikan. Perhatikan perintahnya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah apa? Mendekati. Maksudnya supaya kamu perhatikan. Maksudnya supaya kamu harus mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah apa? Kamu lalui. Saya minta Anda semua, saya pengurus juga perhatikan Batam. Saya lihat penginjilan jalan ya. Sebulan sekali mulai diadakan, digalakkan. Jadi kalau Anda mau ikut penginjilan nanti daftar ke ketua, saudara ya. Penginjilan itu di mana nanti ada aturannya. Tidak berjalan saja tapi ada aturan. Saudara perhatikan yang Tuhan suruh saya sampaikan adalah Yosua pasal 3 berkata begini. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Perhatikan, maka bermalamlah mereka di sana. Perhatikan, Alkitab mencatat sebelum apa? Sebelum menyeberang. Baik-baik. Yang menghalangi mereka untuk menduduki daerah-daerah Kanaan, daerah-daerah tanah perjanjian atau membatasi mereka adalah sungai Yordan. Dan saya kasih tahu di waktu itu sungai Yordan bukan kecil tapi memang besar, tinggi, lagi float, lagi banjir, lagi penuh. Tapi ingat baik-baik, sebelum mereka menyeberang bermalam, Tuhan ngomong sama saya begini. Malam ini saya kasih tahu perintah Tuhan adalah buat kita ini menyeberang. Siapa yang mau angkat tangan? Kadang-kadang kita ini mau menyeberang tapi ada penghalang, ada pembatas. Itu yang membuat Anda tidak bisa kenal apa yang Roh Kudus, tidak bisa Anda masuk destiny, tidak bisa Anda ngerti apa yang Tuhan mau. Kenapa? Ada batas. Sehingga apa yang Tuhan percayakan sama kamu tidak pernah naik, tidak pernah seperti meledak.
Hanya begitu saja. Tapi malam ini dengar semua baik-baik. Tuhan selesai menyeberang, kita menyeberang. Ada amin. Cuman ada perintah begini, perhatikan baik-baik. Ada perintah begini, hanya kamu dengan tabut ini harus ada jarak. Yang nonton di rumah, di luar negeri juga harus ada jarak. Jangan mendahului. Kalau Anda mendahului berarti bukan kamu dipimpin Tuhan, tapi kamu memimpin Tuhan. Pelayanan pun harus dipimpin Roh Kudus, bukan kamu pimpin pelayanan, no. Bukan uang pimpin pelayanan, no. Roh Kudus, Yesus, Bapa. Ada amin? Cuman ada perintah yang tadi Tuhan ngomong sama saya mulai tadi malam, suruh mereka menyeberang. Anda boleh punya kekayaan, Anda boleh punya kepintaran, Anda boleh punya apapun lah. Yang bodoh juga katakan seperti saya bodoh. Tapi kalau Tuhan ngomong, kalau tidak menyeberang tidak akan terjadi revival. Karena kalau menyeberang kadang-kadang kita main pikiran, main perasaan. Sedangkan perintah Allah nyebrang. Saya kasih contoh menyeberang yang lebih radikal. Sudah tahu Maria istri Yusuf, ya? Itu untuk menerima, dengar, untuk menerima visi Tuhan dia harus apa? Matang dulu, hamil. Bukan berarti Anda tiru, Pak, saya mau niru Yusuf, Pak, saya hamili dulu. Itu dosa setan, saudara. Ini ciri orang mau menyeberang dengan visi Tuhan, prophetic vision. Maria menerima visi Tuhan harus hamil dulu. Dia melawan apa yang dunia. Harus hamil, coba ya. Anda yang gadis-gadis atau belum married atau mumpama, ya katakan Yesus belum datang ke sama kamu gitu. Kamu mau mengandung kira-kira? Mau nggak? Yang belum kawin, Pak, saya ngandung berkali-kali, Pak. Wah, itu lain, saudara. Tapi masih dengar baik-baik, ya, dengar baik-baik. Supaya Anda ngerti soal menyeberang. Maukah engkau hamil? Semua dengar baik-baik. Supaya Anda ikut Tuhan nggak pakai utak, tapi pakai iman. Tuhan nggak butuh teori. Tuhan butuh Anda praktek. Ada banyak orang pintar ngomong tapi nggak bisa praktek. Maukah engkau mengandung? Kalau Anda jadi Maria, Anda ngomong, jangan saya Tuhan. Malu kata orang. Betul apa enggak? Lainnya dong, tetangga gua. Yang lain dong Tuhan. Yang nggak punya pengangguran, pilih dia Tuhan. Tapi dengar baik, untuk menanggung resiko Tuhan, untuk menanggung visi Tuhan, Anda harus menyeberang sebetulnya. Sama seperti perintah Yosua, menyeberang. Untuk ikut Yesus, akhir zamannya Anda butuh menyeberang. Tantanganmu adalah sungai Yordan. Ada banyak anak Tuhan lebih takut dengan sungai Yordan. Nyebrang pun kagak berani. Kenapa? Main pikiran, main perasaan, main hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi Tuhan nyuruh Anda nyebrang. Nanti katakan amin. Maria hamil. Saudara, yang ditakuti Maria adalah apa? Bisa sama Yusuf. Ya, saya minta Anda perhatikan baik-baik. Yusuf sama Maria belum pernah bersentuhan atau bersetubuh. Tahu-tahu Anda bisa bayangkan ya, Maria datang ke Yusuf lalu ngomong gini, Yusuf, kenapa Maria? Gua pegang perut. Nah, coba bisa bayangkan. Kenapa lu, kenapa ya? Gua hamil. Kira-kira itu Anda pikirkan ya. Kira-kira Anda bisa bayangkan, ngerti ya? Di dalam Yesus ya. Kalau itu engkau, ini bintang menyeberang. Menyeberang itu mengalahkan apa yang dunia ngomong. Orang lain ngomong A, kalau Anda di sama Tuhan, Tuhan ngomong bisa B, C. Itu menyeberang. Ada amin? So, pegang perut gua. Ngapain? Gua hamil. Kira-kira kalau Anda nggak usah jadi Maria lah. Kalau Anda Yusufnya umpamanya, pacarmu, gua hamil, luar biasa. Lu tampekin apa enggak? Ngerti? Lu jotos atau bye-bye. Mulai sekarang putus tanpa pesangon. Tapi Anda bisa bayangkan, orang yang mempunyai visi Tuhan, saya minta Anda fokus ke sini. Orang yang mempunyai visi Tuhan harus cross the river. Ada banyak nonton terima visi, sampai sekarang tahunan, puluhan tahun tidak terjadi mujizat. Kenapa? Tidak berani nyebrang. Ngomongnya tahu nyebrang, tapi dirinya tetap di tempat. Pinter khotbah, gak ada tindakan. Urapan datang waktu Anda menyebrang, bukan kakek komentar, bukan. Anda apa? Bulan depan gak datang lah, kok kasar begini? Ya sini kasar, mau. Saya bukan gembala. Harus dipush roh. Ada amin? Perhatikan baik-baik. Banyak anak Tuhan merindukan visi Tuhan mau terjadi, tapi sampai sekarang tidak terjadi. Bahkan lebih parah, hidupnya hancur. Kenapa? Karena ada halangan, dia tidak mau lewat. Ada amin? Firman ini saya minta Anda ngerti ya. Perhatikan baik-baik. Ada banyak hal anak Tuhan itu suka ngelamun. Ngerti ngelamun ya? Ngayal. Mikirkan, sebetulnya Tuhan sanggup melakukan bagimu asal holy ya, kudus ya. Tapi kalau Anda tidak melangkah menyeberang, itu tidak akan terjadi. Itu pesan Tuhan bagi Anda. Mau melangkah hitung-hitungan. Ini modal dari mana gua ini? Ini bagaimana nanti ke depan? Waktu melangkah apa yang terjadi di depan? Banyak pikir. Nanti katakan amin. Mungkin ada ngomong perlu dimarahi. Perlu. Nanti katakan amin. Ada orang yang saya katakan, ada yang sudah pindah satu kota ya saudara. Pindah satu kota, datang ke saya tanya sama Tuhan, Pak, apakah kota ini cocok bagi kita? Saya ngomong bukan. Kamu tidak perlu pindah. Tapi dia bilang, saya sudah pindah. Lah ini namanya keterlaluan. Sudah pindah baru tanya. Ngerti angkat tangan. Banyak Tuhan gitu, melangkah dulu baru mikir nih. Melangkah nggak tanya Tuhan, Tuhan ngomong maju, belum tanya Tuhan, melangkah dulu. Baru nanti, ini terjadi, ini salahnya anak Tuhan. Perhatikan semua. Kalau untung bisnisnya di kota itu, maka dia ngomong ini Tuhan. Tapi kalau bangkrut ini bukan dari Tuhan, ini gobloknya anak Tuhan hitung-hitungan.
Melangkah cek dong. Kalau melangkah itu maka dikatakan hanya antara engkau dengan tabut, tidak boleh engkau berjalan mendahului. Mau lakukan sesuatu dari Tuhan, tapi tetap perintah satu hal, cross the river. Seberangi kesedihanmu, seberangi traumamu, seberangi kejatuhanmu, itu cross the river. Bukan deklarasi, aku percaya tapi nggak melangkah, itu kebanyakan ngomong. Dan Tuhan suka melakukan sesuatu tindakan iman. Setuju angkat tangan? Tanpa utekmu, percaya. Ada kok Pak datang ke sini kok diutek-utek, no, Pak saya kan lagi masalah nih Pak, kok diotak-otakin. Memang kadang-kadang Tuhan ngomong melangkah, mikir sini. Coba Anda bisa bayangkan, kemarin kita doa supaya nggak hujan nih Mama, khusus tempat ini. Nggak tahu kok semua Batam ya amin. Umpamanya kita doa tahu-tahu Mama, tahu-tahu terjadi hujan terus. Kira-kira gimana? Kita dikasih hujan, tidak hujan, kami patahkan. Tahu-tahu hari itu hujan, pasti semua pada diam. Ya memang maunya Tuhan kan gitu. Saya minta Anda ngerti apa yang Tuhan mau. Seperti Maria tadi, gua hamil. Anda gak usah jadi Maria, jadi Yusuf lah. Pacarmu tahu-tahu, saya hamil. Hamil dari mana? Roh Kudus. Saya kira-kira gimana? Kan bilang, siapa yang jamah kamu? Mana gua? Lu bawain samurai atau nggak tahu yang sudah bertobat, bawakan Alkitab sih. Orang sudah bertobat, bahkan ngomong bahwa lu menikah. Tapi enggak saudara, itu karena zaman Roh Kudus. Sama saya kata kita tahu, yang Maria takutkan, semua fokus ke saya. Yang Maria takutkan adalah apa? Diputus sama Yusuf. Orang untuk menanggung visi Tuhan, kadang-kadang sekitarnya belum tentu sama. Ngerti angkat tangan? Belum tentu ngerti. Orang untuk menerima visi Tuhan belum tentu semua ngerti. Yang kedua, tulis baik-baik. Orang menerima visi Tuhan, lingkungan harus dilawan. Lah jangan ngomong mungkin, nggak usah angkat tangan lah, kebaktian biasa-biasa aja. Kamu dilawan oleh karena urapan Tuhan, kamu suruh Tuhan angkat tangan. Nari tadi seperti tadi biasa tempat kita. Kadang-kadang asal tidak salto-salto keren, saudara. Tapi nari biasa. Kalau tidak terbiasa, saudara maaf. Kalau Anda tidak terbiasa di persekutuan faith blessing begini, Anda mau nari digerakkan Tuhan, Anda sudah mikir-mikir, lihat kanan kiri, nggak ada yang nari, gua diem lah. Jangan Roh Kudus sama kamu, keluar dari kursimu nari. Itu melawan sekitar. Kenapa? Untuk visi Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus itu, ketika katakan amin. Makanya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang ilahi, hanya syaratnya begini, jangan engkau mendahului. Kadang-kadang ada Tuhan apa? Tuhan itu kadang-kadang mau ya, kadang-kadang kita ini begini, Tuhan engkau mau apa Tuhan? Kok lambat pertolongannya? Tapi ingat, dalam Tuhan pertolongan tidak pernah terlambat. Siapa yang percaya tepuk tangan bagi Yesus? Katanya, bagi kita lambat, tapi Tuhan enggak lambat. Ada amin? Bagi kita, kok suwe Tuhan? Kok lama? Ya, tidak boleh mendahului. Perhatikan, sebab jalan itu belum pernah kamu apa? Lalui. Pelayananmu bisa berbeda, panggilan pribadimu bisa berbeda oleh karena Tuhan. Sebab jalan itu tidak pernah kau lalui, sesuatu yang ilahi. Anda mungkin tidak pernah tumpang tangan orang, Anda tidak pernah bernubuat mungkin, tapi begitu Roh Allah bagi kamu, sesuatu yang baru terjadi. Siapa yang mau? Ada amin? Sesuatu yang baru. Saya nggak ngomong duit. Carilah kerjaan sorga, maka segala sesuatu tambah-tambahkan. Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Tadi puji Tuhan ada gerobak, saya ini nabur gerobak, saudara. Saya bukan ngajar Anda jualan gerobak, bukan. Tapi saya diperintahkan Tuhan untuk kasih gerobak. Tadi masuk Jogja, nanti nggak tahu pulau lain. Kenapa saudara? Saya tidak mau kasih uang, tapi saya kasih gerobak. Supaya apa? Belajar bisnis. Ngerti angkat tangan? Oh Pak, bisnis satu besar? Enggak saudara. Kecil pun kalau Tuhan suruh itu juga bisnis. Ilmu raja-raja. Jual apa Pak Yer? Gorengan? Ya itu juga bisnis. Ada anak Pak, gengsi Pak. Lah itu gengsi ya itu. Makanya banyak anak Tuhan tidak mau nyebrang-nyebrang. Kenapa? Sombongnya ketinggian. Ada amin? Ya, nantilah saya tabur mall lah habis ini. Tapi dengar baik, dalam bisnis Anda ngomong, Pak Yer kaya. Saya tidak kaya saudara, saya disuruh Tuhan nyebrang. Saya hidup dengan iman. Tapi Tuhan ngomong, mulai berapa, berarti 1 minggu ini, kamu harus tabur gerobak ke orang-orang. Ke Jakarta pertama dan kota lain, tadi Jogja masuk. Tapi ingat baik-baik, semua saudara harus dengan tindakan menyeberang. Jangan ada ngomong, terima visi Tuhan, lalu ngomong, Pak, besar biayanya. Jangan nyebrang dulu. Tuhan ngomong, berikan gerobak, nyebrang, karena ada perintah Tuhan. Jangan pikir keuanganmu, itu nyebrang. Jangan cari aman. Makanya yang menjadi orang-orang menyeberang, Yosua ngomong, kamu harus menyeberang, cross over. Kenapa? Karena sungai itu menjadi halanganmu. Dan banyak anak Tuhan sampai sekarang tidak nyebrang. Kenapa? Sungai itu jadi halangan. Mau nyebrang takut. Dan saya minta Anda ngerti, sungai Yordan waktu itu lagi meluap. Banyak tantangan kalau engkau tidak mau nyebrang. Jalan satu-satunya, masuk. Maka tersibaklah lautan itu. Tepuk tangan bagi Yesus. Percaya katakan amin. Kalau Musa laut mati terbelah. Ya. Tapi kalau ini tersibak sungai. Tapi dengar baik-baik. Ini saya mau ngomong satu hal buat Anda. Kadang-kadang kita ini lebih takut dengan apa yang resiko. Coba baca ayat lanjutnya. Saya seru Tuhan ngomong ini soalnya. Semua baca sama-sama. 1, 2, 3 supaya terima rema. Ayat yang ke-5. Baca sama-sama semua. 1, 2, 3. Sepakat. Yang di rumah juga, kuduskanlah dirimu. Sebab
Siapa yang percaya tepuk tangan bagi Yesus yang besar. Kunci mujizat Tuhan terjadi, kuduskanlah hidupmu. Sebab tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Jadi katakan begini, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Harus ngapain tapi? Harus nyebrang. Jangan ngerti ya, Saul. Tahu ya Raja Saul? Raja Saul itu tidak perang sama orang Filistin. Yang kasih contoh dia bisa berperang adalah anaknya Jonathan. Dengar ya, Jonathan. Saul itu hanya duduk, punya efod tapi tidak dipakai. Kenapa? Karena dia takut. Mau melangkah maju dia takut, mau duduk manis takut. Jonathan punya prinsip ilahi sebetulnya yang Anda harus ngerti. Lawannya Filistin. Dan dalam kitab itu, dengar, orang Filistin tidak panggil Israel. No. Orang Filistin ngomong apa? Orang Ibrani, ngerti angkat tangan. Sekitar 2 kali 3 kali ngomong, orang Ibrani itu. Dan dengar, Jonathan melakukan satu tindakan yang sama dengan ini. Dia ngomong sama apa? Bujangnya, 2 orang. Marilah kita menyeberang. Ya, mereka kalau kasih tanda, mari naik ke sini, maka tanda kita menang atas mereka. Tapi itu, mereka harus jalan. Dan banyak nonton sampai sekarang, nyusun banyak prophetic vision, banyak rencana, tidak nyebrang. Sehingga apa? Semua yang tertunda, yang dari Tuhan tidak genap. Dan minta ditumpang tangan, sekali-sekali perlu tumpang kaki, saudara. Setuju nggak? Kenapa? Kalau banyak pikir, imanmu gak naik. Harus nyebrang. Gak ada suara, ada men? Pak kok berat Pak? Bukan berat, karena ini jalan. Bukan berarti Anda nggak boleh pakai ini, boleh. Tapi di atas ini adalah iman, mengalahkan segalanya. Tepuk tangan bagi Roh Kudus, percaya katakan amin. Saya ingat waktu saya khotbah di Surabaya, selesai, saya satu pesawat, mau khotbah di Jakarta. Di pesawat itu ada orang yang datang tadi malam, saya tumpang tangan. Saya waktu dia transit sudah ke luar negeri, kalau nggak salah ke Vietnam atau ke Thailand. Lalu dia kejar saya, dia bilang, Pak Yar tadi malam Bapak nubuat buat saya. Dan Bapak ngomong saya adalah juga tokoh kegerakan rohani, anak-anak muda. Dia bilang, saya juga dulu, ini loh. Dulu Pak, saya juga menggerakkan anak muda buat Tuhan. Tapi Pak, karena kebutuhan ekonomi, dia jadi bandar judi bola. Saya bilang, gajimu di sana berapa? Zaman dulu loh, dulu. Itu sudah belasan juta. Secara fisik, saudara, banyak anak Tuhan menggiurkan ini, mau dosa kayak belakangan, nanti minta ampun belakangan. Dia nggak ngerti mati kapanpun siap. Anda tahu, pada waktu Anda sudahi hidupmu setelah sama Tuhan dipanggil pulang, itu pengadilannya mengerikan, saudara. Anda masuk surga atau neraka, itu aja. Dia sebelum terbang lagi dia bilang, Pak, tadi malam nubuatannya adalah ini, bla bla bla. Lalu saya bilang, gimana Pak? Dia bilang, kerjaan saya gimana? Menurut Bapak gimana? Saya bilang, ya keluar. Tapi kok saya keluar Pak? Saya nggak punya pemasukan. Nah ini tipe orang yang tidak mau menyeberang. Kenapa? Karena lihat jin, mantang. Hanya slow. Rohnya slow, semuanya dipertimbangkan dengan pikiran. Yordan harus diseberangi. Apakah ini berlaku buat jemaat? Orang pelayanan pun juga sama. Hidupmu tidak ditentukan oleh mentormu, hidupmu ditentukan oleh Yesus yang hidup. Tepuk tangan bagi Yesus, percaya katakan amin. Apa yang Anda lakukan, Anda membuat mujizat terjadi. Itu tergantung kok, nyebrang apa enggak? Pak saya nyebrang, nanti nggak ada teman Pak, nyebrang aja, ada Yesus kok. Anda saya bilang sama dia, berhenti dari sana. Gajinya saya bilang, saya nggak pusing soal gajimu, saya ngomong soal keselamatan jiwamu. Karena Anda pergaulan itu merusakkan rohmu, betul apa tidak? Ada amin? Lalu dikatakan kuduskan hidup. Kunci untuk Anda lihat mujizat Tuhan, itu perlu kudus. Siapa yang mau angkat tangan? Omongan kotor, omongan sia-sia harus lepas. Jimat-jimat itu nggak usah diomongin sebenarnya, harus dibakar. Loh Pak, diri saya juga jimat Pak, apakah perlu dibakar? Ya saya rasa perlu lah. Ya, saya punya anak rohani itu, waktu doa sama-sama, itu saya suruh Roh Kudus ngomong begitu, Tuhan ngomong sama saya begini, suruh dia keluarkan foto dari dompet, cuman foto doang saudara. Saya bilang, kamu simpan foto di dompetmu, tolong keluarkan. Dia kaget, dia bilang, foto apa Kak ya? Kamu simpan foto pokoknya. Begitu ada satu foto dikeluarkan, saya bilang, ini foto mantan pacar. Lu mana saya tahu kok nggak Tuhan kasih tahu. Jangan-jangan ada orang-orang yang masih menyimpan foto mantan pacar. Kok jadi suami nggak apa-apa saudara. Kok foto mantan pacar dia nikah sama orang lain ya haleluya. Saya bilang, keluarin fotomu, Tuhan ngomong kamu harus keluarin. Terus dia kasih ya sambil nangis lah saudara. Dikasih foto sambil nangis. Coba saudara bisa bayangkan, yang roh ini mengikat, hanya kasih foto aja orang bisa nangis. Foto loh. Lakinya sih gak ganteng-ganteng amat sih, biasa aja, tapi kok saya nangis gitu. Yang cewek cantik. Nah, foto, makanya foto ini bisa diikat. Kalau lagi stres lihat foto. Andaikan gua nikah sama lu, nah, itu hati-hati. Harus Saya bilang gini, kasih saya, tak bakar. Dia kasih berat, mau, rela nggak? Ya, dan foto itu waktu dibakar saudara, dia bisa teriak-teriak, foto.
Saya lihat dalam roh itu ada yang ikat dia. Waktu foto dibakar, lalu dia bilang sama saya waktu pelepasan, ini foto mantan pacar yang sudah meninggal. Oh, gak meninggal pun kalau masih ada tetap untuk ikatan. Foto mantan pacar, saya bakar ya, saya bakar. Nangis, tidak. Wah, saya bilang, begitu selesai, lega. Kenapa? Banyak anak Tuhan, maaf ya, tinggal dalam trauma, tinggal dalam kegelapan, tidak mau cross. Tinggal dalam kekurangan, tinggal banyak hal yang membuat dia tidak mengalami destiny Tuhan yang Tuhan janjikan tidak terjadi. Setan tahan dia. Kamu harus lawan. Bukan pendetamu yang lawan, harus dalam dirimu sendiri. Setuju angkat tangan. Tepuk tangan bagi Yesus. Kenapa? Ada roh Allah, ada roh kudus. Percaya katakan amin. Dan roh kudus ini bukan membawa kematian, tapi kehidupan. Ada amin? Beberapa hari lalu juga di kota mana, itu anaknya pakai gelang. Gelangnya harus dibakar. Saya bilang, Anda nanti kok altar call jangan semua, apa-apa semua dibakar Pak. Enggak saudara, kok Tuhan enggak perintahkannya, apa-apa dibakar, enggak semua. Saya bilang, lepas gelang. Anaknya rada enggan, tapi Tuhan ngomong, suruh lepas. Bajunya ada gambar tengkorak. Saya bilang, nanti pulang ke rumah, kasihkan hamba Tuhan, bakar. Kenapa? Apa yang Anda pakai ini bisa melambangkan dirimu. Ada amin? Melambangkan ini. Makanya Anda perlu cross the river. Harus menyeberang. Perhatikan baik-baik firman Tuhan. Saya baca lanjutnya. Ayat yang ke-6. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan nyebrang. Menyeberanglah terus, maka mereka. Jadi harus ngapain Bapak Ibu? Harus ngapain? Menyeberang. Anda akan lihat pelipat gandaan, akan melihat pembalikan keadaan janji Tuhan terjadi kalau menyeberang. Ada amin? Kalau nyebrang. Dalam Yesus seperti itu. Kalau Anda tidak nyebrang, hanya duduk manis, hanya nunggu sesuatu terjadi, Tuhan ngomong, nyebrang. Makanya banyak anak Tuhan kadang-kadang orang yang tinggal dalam kekalahan. Hidupnya hancur. Kenapa? Tidak nyebrang. Anda harus pesan Tuhan malam ini, belajar menyeberang. Ada amin? Ada amin? Ya ingat firman Tuhan ini. Menyeberang. Orang nyebrang itu butuh apa sih? Iman. Rohani sekali. Yang nyebrang itu butuh apa? Bu Syara, ketua pendoa, butuh apa? Melangkah. Ini sahabat, tepuk tangan bagi Yesus. Hanya itu. Butuh apa? Melangkah. Melangkah. Kalau Anda dengan kuasa Tuhan, Anda butuh melangkah, bukan komentar. Tuhan, airnya dingin. Tuhan, anggur harusnya kencang. Tuhan, nanti gua mati, nanti gak renang, Tuhan keseret. Enggak, melangkah. Nah, anak Tuhan untuk melangkah itu maaf ya, kebanyakan apa? Pikir. Berapa kali terima mutiara kita ya? Waktu nyembah, kemarin di Palangkaraya juga terima mutiara. Kalau Anda tanya permata, kalau Anda tanya apakah dijual Pak Yara? Saya bilang tidak, buang aja. Tanda kita dipelihara Tuhan di tengah tahun krisis, ada terima jaminan Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus, percaya katakan amin. Sampai pengen mutiara ada di tempat ini, angkat tangan. Waktu Anda nyembah ada mutiara. Percaya gak? Percaya gak? Nanti saya takutnya datang ke sini latih begini. Ini jadi rame saudara. Kenapa? Karena datang cari mutiara, bawa tas plastik. Bahasa harusnya sekira patakana mekura patakana. Motivasinya bukan kuasa Tuhan. Kemana? Mutiara. Makanya saya kemarin orang-orang dapat mutiara, waktu dia nyembah di kamar doa loh saudara. Dia kaget, saya sampai ditunjukkan, saya bilang buang. Anda udah lihat, tunjukkan sama orang-orang supaya bukan hanya kamu yang lihat, tapi orang-orang juga menjamah, memegang, satu buang. Tidak perlu jual, tak usah. Kita punya Allah di atas segala yang sanggup memberkati engkau. Tepuk tangan bagi Yesus. Percaya katakan amin. Mutiara. Tapi ingat harus nyebrang. Apalagi Tuhan. Lanjut ayat yang ke-7. 1, 2, 3 yang keras dan percayai. 1, 2, 3 yang di rumah juga berfirman kepada Yosua pada hari itu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu. Demikianlah. Yang percaya tepuk tangan bagi Yesus. Siapa yang percaya waktu Anda menyeberang dengan kuasa Tuhan, namamu dibuat masyhur, angkat tangan. Ada amin? Tepuk tangan bagi Yesus sekali. Saya kasih tahu, yang membuat masyhur bukan hamba Tuhan, tapi roh Allah yang hidup. Ada amin? Saya pernah ngomong tuh, ada orang pemain gitar. Ini pemain gitar nggak ada ini. Pemain gitar, dia main di Five Blessing. Saya bilang sama dia begini, ada di YouTube saudara. Saya bilang sama dia begini, kamu, Tuhan ngomong sama saya gini, kamu akan jualan gitar. Pikiran orang, pikiran dia termasuk pikiran dia begini, oh apakah saya jualan gitar di pinggir jalan? Oh enggak, itu bangkrut. Nah, kamu akan buka toko jualan gitar.
Dan ternyata saudara tahu, oleh karena kuasa Tuhan, itu papanya yang di luar negeri mendadak, saya kata mendadak digerakkan Tuhan untuk membiayai dia sampai percaya mujizat terjadi. Harus apa? Berani dulu. Tapi dengar, dalam nama dengar, harus berani dulu. Visi Tuhan akan terjadi waktu Anda percaya, bukan merenung, bukan. Kalau merenungkan firman Tuhan, ya itu bagus. Tapi kalau Anda nggak melangkah, saudara, Tuhan mau kasih mujizat dari mana? Kakek nutek itu. Siapa yang ngerti firman Tuhan ini? Pesan Tuhan katakan, jangan nanti Anda, oh ini waktunya gua melamar anak orang. Hati-hati saudara, itu harus ketepatan. Anda pulang kata Pak Yeremia melangkah, Anda ketok-ketok rumah orang tua. Tuhan suruh saya menyeberang, Pak. Saya seberangi elu jadi mertua gua. Gua ambil anakmu, bukan itu saudara. Saya kasih tahu apa yang Tuhan nyatakan sama saya. Kalau visi Tuhan bisa diberikan saudara, maka bisa terjadi. Dan tidak ada yang mustahil. Belum lagi yang saya minta Anda, berkali-kali saya ngomong, belum lagi yang saya suruh orang-orang injak 12 kali. 12 kali. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Siapa yang percaya mujizat? Ini persekutuan belajar miring, saya ajari miring. Nanti Anda di rumah, kalau Anda percaya firman Tuhan, lakukan. Siapa yang percaya? Ada amin? Kalau dompetmu menyebalkan, taruh injak 12 kali. Dompet menyebalkan. Dompet ngisin-ngisin nih. Malu-maluin. Tapi dengar baik-baik, saya ngomong perhatikan baik-baik, saya ajari sebagai hamba Tuhan. Itu planning saya suruh mereka tulis, anak-anak ini. Tulis, saya bilang termasuk apa itu? Sugar, gas, kings. Saya bilang kasih nama king semua, kings. Raja-raja. Baik sugar, baik gas, baik kings water, macam-macam. Setelah taruh ya, saya minta Anda ngerti. Setelah taruh di bawah, kalian injak 12 kali. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Saudara tahu ikut saya sebagai nabi ini, kalau Anda nangkep pagi ini nggak masuk saudara. Apa yang Tuhan ngomong kita perlu lakukan. 12 kali. Taruh di bawah, itu kertasnya kan gede. Yang nonton juga nonton nih orangnya. Kita bilang, mulainya kapan? Sebentar, nyembah dulu. Bukan jangan langsung injak, nyembah dulu. Baru saya bilang, sekarang injak, sekarang. Dengar semua ya, sekarang injak 12 kali. Ini bukan khayal. Kalau saya bohong, berarti saya jualan jamu mati masuk neraka saudara. Saya ngomong kenapa banyak mujizat Tuhan terjadi, kenapa? Karena nurut sama Tuhan. Ngerti yang kata? 12 kali. Anda jangan pulang nginjak leher mertua gua 12 kali. Mertua nyebelin, mertua kok pelit 12 kali, haleluya saudara. Atau nginjak leher suamimu, pembohong, firman jadi daging masuk UGD semua 12 kali. Saya ingat injakan ke-9 itu mereka tidak lagi nginjek, loncat saudara. Itu kertas kan robek, kertas bed loncat 9, 10, 11 karena gua ngitungin 12, mereka mau loncat cukup, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ketepatan itu perlu, kalau Anda ikut Tuhannya, menyeberang, ketepatan perlu. Jangan improvisasi pikiranmu sendiri. Tuhan melakukan perkara, akhirnya tidak jadi. Ngerti, angkat tangan dulu. Dan manusia seringkali improvisasi. 12, selesai, saya bilang, kertasnya buang, karena udah robek, buang. Saya kasih tahu Tuhan, jangan setelah apa yang terjadi. Semua yang diinjak itu, sejak mereka nginjak itu dalam tempo sebulan, set naik, dan terjadi. Tepuk tangan bagi Roh Allah dulu. Percaya katakan amin. Anda mungkin menginjak, Pak ini foto Pak, foto pacar gua, naksir dia. Boleh nggak Pak gua injak? Lu injak dia nginjak orang lain, nggak bisa saudara. Ingat, kok dari Tuhan harus dengan ketepatan. Saya naksir dia Pak, boleh nggak saya injak? Dalam namanya itu sihir. Itu bicara masalah blessing. Ya, saya cari Anda lihat ayat berikutnya, ayat ke-8. Dalam nama Yesus, maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah apa? Itu perintahnya, harus berdiri, nggak boleh geser. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, perhatikan, datanglah dekat. Dan ini paling penting, dengarlah apa? Firman Tuhan. Kalau Anda pelayanan apapun, pelayanan mau besar mau kecil, tanya Tuhan, mau apa Tuhan? Ngerti angkat tangan. Anda bisnis mau apa Tuhan? Jangan asal improvisasi, no, tanya Tuhan. Apapun resiko tanggung. Dan ikut Tuhan harus berani menyeberang. Ayat berikutnya sama-sama, 10, 1, 2, 3. Terus. Perhatikan. Terus. Yang percaya pembelaan Tuhan, tepuk tangan terjadi bagimu. Dihalanya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang-orang Gergasi, orang Amori, dan orang Yebus. Saya kasih tahu, ini bangsa yang besar. Dan Tuhan yang berperang. Maka saya kasih tahu, kalau Anda ikut Tuhan, jangan takut dengan peperangan. Sampai setuju angkat tangan.
Kenapa? Anda dulukan Tuhan, maka apapun yang menghalangi kamu, libas. Mau orang, mari saya kasih tahu jujur, mau Anda pakai dukun apapun, kalau Anda berhadapan dengan orang diurapi, bukan orang itu yang, bukan Anda itu orang diurapi, orang itu tidak akan bisa mengalahkan engkau. Kenapa? Ada roh Allah di dalam dirimu. Tepuk tangan bagi Yesus. Bahkan kemarin ada orang ngomong, Pak, kalau saya dikutuk bagaimana? Kutuk tanpa alasan tidak akan masuk. Mati lu. Kalau Tuhan, perhatikan saya, kok di dalam Tuhan bukan kita yang mati, Dia yang mati. Saya dulu punya anak rohani, dulu ya, itu mantan pengikut gereja setan. Dan dia kalau ke gereja itu, dia pernah kok di gereja itu dia duduk bukan untuk bahasa roh, kelihatannya bahasa roh, tapi ngomong sihir, kutuk. Kenapa? Supaya orang-orang, saya ingat perkataan, dibuat ngantuk. Makanya banyak nonton kadang ke gereja bukan pikirannya firman, tapi nasi goreng, ngantuk. Apalagi? Man-mantang. Jadi saya tahu, dalam roh itu orang ini datang untuk mengacaukan atmosfer. Nanti katakan amin. Dan saya kasih tahu, pada waktu penyembahan Tuhan turun, orang ini saudara yang tadi merapal mantra tidak kuat, merasa panas. Maka saya percaya kalau kuasa Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Tepuk tangan bagi Yesus ya. Dan dia biasanya tembus tembok nih. Begitu dia panas karena nggak kuat, dia berpikir tembus tembok, ternyata dia nggak tembus, dia tabrak itu tembok, ya langsung hidungnya masuk, darah di mana-mana. Kenapa? Dia pingsan. Kenapa? Tembok ini masih tembok. Dia lari karena nggak kuat, tabrak, pingsan, berdarah semua. Lalu dia ngomong, itu urapan Tuhan kuat. Kekuatan roh setan, karena dia persembahkan dirinya pada Lucifer, itu langsung dihancurkan. Tepuk tangan bagi roh Allah. Percaya katakan amin. Maka ikut Yesus, segala penyembahan berhala apapun diputuskan. Kuasa kegelapan diputuskan. Roh dispresi, roh bunuh diri keluar. Percaya katakan amin. Jamin. Nah, dengar baik-baik. Kita tangani, kita juga doakan. Yang dia bilang, waktu sudah sembuh dia bilang, waktu dia mau kesaksian, dia takutnya kesaksian gereja setan menyerang dia. Saya bilang, kamu tidak bersaksi pun gereja setan sudah serang kamu. Jalan satu-satunya harus seberangi ketakutanmu. Ngerti katakan? Harus berani nyebrang. Dia kesaksian, saya bilang, tidak akan masuk. Pada waktu selesai kesaksian, dia ke gereja, saudara, sudah bertobat nih, naik becak. Dan waktu dia naik becak, saudara, itu ada mobil, dia katakan itu mobil BMW atau mobil apa, bukan serempet, saudara, hanya sampingnya dia begini. Lalu dari mobil mewah itu keluar tangan begini, hanya keluar tangan doang. Lalu tangannya begini, set. Begitu begini, dia sama becaknya ikut terbalik. Sejak itu dia dalam ketakutan. Saya bilang, di dalam Yesus kamu tidak boleh. Kalau nanti engkau ke gereja, semua dengar baik-baik, supaya Anda tidak dalam kemenangan. Kalau Anda ke gereja, kalau kamu ke gereja, nanti kalau ada mobil mewah mepet kamu lagi, keluarkan tangan begini, tanganmu juga keluarin dari becak begini. Kalau dia gini, kamu juga begini. Nanti lihat siapa yang kuat, mobilnya terbalik atau becakmu yang terbalik. Siapa yang mau adu kuasa begitu, angkat tangan. Ada amin. Kok Anda takut setan sih, goblok amat sih? Anda punya kuasa Tuhan. Angkat tangan. Saya kata, orang itu kadang-kadang pintar khotbah, tapi begitu ngalami masalah, aduh Tuhan takut jatuh. Salah. Anda nyebrang, seberangi ketakutanmu. Belajar berani, apapun halangannya, seberang. Ada amin? Kalau perlu dompetmu yang kosong, seberangkan gini, dompet. Pak, pacar gue beli seberangin kak pacar gue, ya jangan. Kita mencatat pada waktu kaki imam memapak gini, semua tersibak. Tidak ada yang basah. Ini hebatnya kuasa Tuhan. Kalau Anda menyeberang, sudah tahu halangan apapun itu sama Tuhan dibuka. Percaya, tepuk tangan bagi Yesus. Dan itu sekitar 2 juta orang nyebrang. Kenapa Anda takut dengan masalahmu dan rintangan? Itu yang Tuhan ngomong sama saya kemarin. Sejak tabut Allah di depanmu, pimpinan Tuhan di depanmu, Anda jangan takut menyeberang. Anda jangan tukang komentar, tukang ngomongin orang. Anda seberangkan sendiri dirimu. Ada amin? Susah apa gampang? Ini kamera kan ada banyak. Siapa yang ngomong susah? Angkat tangan. Siapa yang ngomong gampang, Pak? Angkat tangan. Lainnya ini kok siapa, Sarah? Saya ini kadang-kadang jalan tidak seperti dulu ya. Masih anak ini jalan ini kadang-kadang susah. Tapi kalau saya menuruti susah jalan begini, maka saya kalah dengan kelemahan saya. Dan jangan takut mati anak Tuhan. Kekurangan sedikit, Tuhan kau di mana? Mana imanmu? Kekurangan sedikit aja ngomong, Tuhan mana Tuhan? Nah Anda ini kan harus belajar menyeberang. Kurang keras. Percaya katakan amin. Ada amin. Jangan Anda nyuruh orang nyebrang tapi Anda kagak nyebrang. Itu namanya apa? Calo nyebrang. Lalu nyebrang. Gua sih kagak sih. Gua ngeri.
nyebrang sana. Nabur. Loh nabur, gua kabur nih Pak. Saya hidup dengan iman Bapak Ibu. Saya hidup dengan iman. Saya sebagai penasihat Faith Blessing semua Indonesia dan luar negeri, saya hidup dengan iman. Perhatikan saya baik-baik. Saya kalau disuruh Tuhan nabur, saya akan beri apa yang terbaik. Dan saya tidak melihat keadaan dompet saya. Kalau saya melihat keadaan dompet saya, berarti saya nggak nyebrang. Tapi oleh karena saya percaya firman jadi daging, maka apa yang susah jadi gampang. Tepuk tangan bagi Yesus. Percaya, katakan amin. Nah, saya ngomong jujur, nabur aja itu harus butuh tindakan profetik. Saya pernah nabur mobil, motor, bukan sombong loh, bukan. Saya ini hidup dengan iman. Pak, nggak nabur mobil lagi. Ada yang kemarin nabur tanah, bukan tanah segenggam, bukan, enggak. Bukan. Itu tanah sudah diukur gede. Tuhan itu ngomongnya enteng, saudara. Enteng karena dia Allah ya. Saya suruh Tuhan beli, uang itu sudah terkumpul, beli tanah, sudah ukur, planning itu mau bikin mainan holy, ngerti ya? Tempat bermain anak-anak, nggak usah bayar, gratis. Loh Pak, buka penitipan mobil, tidak boleh, harus mainan anak-anak, taman bermain. Sudah ukur, Tuhan ngomong sama malam-malam, tanah yang kamu beli kasihkan orang. Yesus baik apa enggak? Oh, ada yang jawab tuh. Yesus baik enggak? Kenapa kok susah jawab? Karena kamu mikir cuan. Di sini ngomong apa? Sayang, ya apa enggak? Eman. Bagaimana Anda bisa nyebrang? Kalau tantangannya Anda enggak mau nyebrang, saudara. Makanya Tuhan mau berkati kamu, Tuhan mau tolong kamu, susah. Hanya dengar firman, hanya tahu doa puasa mungkin, tapi tidak mau nyebrang, tidak terjadi apapun. Makanya banyak Tuhan ngomong, Pak, saya ingin ngalami yang seperti engkau, saya ingin melesat roh saya ingin ngalami kepekaan, tapi Anda tidak mau nyebrang. Maaf saudara, Tuhan tidak lakukan perkara apapun. Dan saya ini orang miskin. Kenapa saya bisa melakukan? Karena saya tidak lihat harta, saya lihat Tuhan yang kaya. Tepuk tangan bagi Yesus, percaya, katakan amin. Beli tanah, Tuhan ngomong kasihkan ke sekolah SD. Sekolah SD itu nggak punya tanah, saudara. Ini orang kaya dalam Tuhan ya, kaya hati maksudnya. Kalau nggak kaya hati saya kita ngomong, Tuhan, saya genah Tuhan. Engkau suruh beli, kasihkan, haleluya Tuhan. Bisa mati berdiri. Saya kasih tanda, dapat penghargaan dari Dinas Pendidikan. Keren. Orang punya iman, orang percaya kuasa Tuhan tidak akan dipermalukan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Gua aja nggak tahu nanti mati dikubur kemana. Pengangkatan, rapture. Saya ngomong aja soal menyeberang lah ya, kesaksian aja. Belum lagi nabur mobil. Saya suruh Tuhan beli mobil, itu mobil Ford, zaman dulu sekali. Ford Laser. Belinya itu di kota Kudus. Maka beli apa-apa di kota Kudus, pasti semua Kudus, ngerti ya, di kota Kudus, Jawa. Saya beli mobil karena saya tidak punya urapan menawar. Yang punya kuasa urapan menawar adalah Pak Franky, Ketua Faith Blessing Semarang. Jadi kalau Anda ketemu orang-orang yang punya urapan menawar, jauhi dia, ngerti yang katakan? Jauhi dia. Kamu harus patahkan itu urapannya. Anda harus punya urapan lebih besar. Dan saya di bus, Tuhan ngomong beli mobilnya. Saya bilang, Pak Franky, ke sana. Ditawar, saudara. Itu urapan menawar tuh memang, kalau nggak dalam Tuhan tuh memang luar biasa. Dia tawar, saudara, dari harga berapa turun sampai harga 10 juta kalau nggak salah, atau 12 juta. Dari puluhan jadi turun. Itu Ford Laser. Bapak Ibu kalau tahu mobil lama ya. Tuhan ngomong apa? Saya bilang sama dia, murah. Wah, murah Pak, sudah murah. Tuhan ngomong sama saya di bus, ngomong apa? Kurang murah. Sama percaya Yesus ajaib, angkat tangan. Ingat ya, pemikiran Tuhan sama pemikiranmu tidak sejalan. Tepuk tangan bagi Tuhan, tidak sejalan. Ingat loh, jangan dipakai untuk nawar rumah orang loh. Kurang. Saya bilang kurang murah. Loh Pak, ini sudah murah. Tawar lagi Pak. Tuhan ngomong akan turun harganya. Dan betul saudara. Ditawar, saya nggak tahu urapan apa dalam mulutnya. Dia cuma ngobrol, dia laporan sama saya. Waktu zaman dulu handphone hitam putih, handphone sakit mata ya. Dia tawar saudara. Itu mobil dari puluhan turun lagi puluhan, dari belasan turun lagi. Terakhir harga yang saya beli 6.500.000. Tepuk tangan bagi 6.500.000. Siapa yang percaya mobil harga miring Anda juga terima, angkat tangan tinggi-tinggi. Pak, pacar harga miring tak ajar, nggak boleh. Saya bilang ambil. Selesai saya bayar 6.500.000. Mobil itu kan warna biru tua. Sampai sana Tuhan ngomong ganti catnya, perbaiki AC-nya, jadi adem, kita naiki pelayanan enak. Saya tahu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan ngomong sama saya, mobil itu kasihkan orang. Yesus baik apa enggak? Baik. Baik. Kecuali Tuhan ngomong, mobil itu kasihkan orang, tanpa gua benerin, tanpa gua apapun, kasihin orang masih biasa. Sudah gua benerin, semua cat diganti. Tuhan tuh ngomongnya enak, saudara. Bapak itu, ya Tuhan ya. Mobilmu kasihkan orang. Saya cuma ngomong, siapa Tuhan? Tuhan ngomong, Bapak ini, telepon dia sekarang.
Kalau nggak nurut, saudara, Anda nggak punya iman menyeberang, maaf ya, Anda tidak akan mengalami apa yang Tuhan mau. Siapa yang pengen ngalami, angkat tangan. Jangan pikiran langsung nabur-nabur loh. Pertama dulu, angkat tangan dulu. Anda langsung mikir kenapa? Ah, gua nabur apa nanti ini? Enggak, saya nggak minta duitmu. Mobil tadi dari warna biru tua, main F. Ganti silver, AC dan adem, kasihkan orang. Saya tahu Tuhan ngomong tuh gampang sekali, audible. Mobilmu kasihkan orang. Saya bilang, siapa Tuhan? Tuhan ngomong, namanya ini kasih. Saya telepon beliau, saya bilang begini, Pak, maaf ya, saya suruh Tuhan ngasih mobil gua. Tapi saya punya perkataan di belakangnya. Ini karena manusia masih kedagingan. Saya ngomong gini, tolong cepet diambil. Ngerti angkat tangan? Okay, I don't know, you understand this language, I don't know. Saya ngomong, tolong cepet diambil. Kenapa nggak cepet diambil? Kenapa kok saya bilang tolong cepet diambil? Kenapa? Karena pikiran bisa berubah. Betul apa enggak? Tadi kita diomongin Tuhan A, karena kita mikir jadi Z. Makanya orang kalau menyeberang jangan banyak pikir. Tuhan ngomong, go, aku menyertai engkau, maju. Nah, itu yang Tuhan mau sejak malam ini. Banyak anak Tuhan terhalang oleh sungai Yordan. Malam ini belajar menyeberang. Mujizat terjadi di seberang. Tepuk tangan bagi Yesus. Percaya, katakan amin. Amin. Saya satu hal saya rindu. Sekali Anda belajar menyeberang. Jangan banyak komen atau ngomentari orang, itu nggak pantas. Nyebranglah. Komentari dirimu sendiri. Kenapa sampai sekarang tidak terjadi revival, terjadi ledakan? Kenapa tidak terjadi? Belajar seberangkan otakmu ini, seberangkan. Ada amin. Makanya kalau Tuhan suruh, saya lakukan. Dan saya katakan, tidak boleh imanmu dibeli orang kaya, tidak boleh. Anda punya iman di atas segalanya. Tepuk tangan bagi Yesus, percaya, katakan amin. Ya, perintahnya cuma satu, menyeberang. Katakan menyeberang. Yang di rumah juga ya. Pada waktu Filistin, zaman Saul, ngomong sama Jonathan, dia bilang, lihat semua, fokus, ini pengurus juga fokus supaya mengalami profetik. Dia ngomong gini, lihat orang Ibrani, dia nggak ngomong orang Israel, Ibrani. Dan arti nama Ibrani, saya minta Anda ngerti ya, man from beyond, itu Ibrani. Orang yang dari menyeberang. Abraham salah satunya sebut man from beyond. Dia menyeberang dari Ur Kasdim. Kalau Anda dipengen dijuluki orang yang menyeberang, hari ini belajar seberangi ini rintanganmu. The man from beyond. Maka Firman ngomong, itu orang Ibrani. Dan arti Ibrani terjemahan aslinya ya, Hebrew. Kati nama Hebrew terjemahan asli adalah apa? Crossover, menyeberang. Maka kok kata-kata Ibrani sebenarnya pertama saya ngomong, itu namanya crossover, menyeberang. Siapa yang mau angkat? Apapun kesusahanmu, Allahmu sanggup menolong. Tepuk tangan bagi Yesus. Man from beyond. Man from beyond. Katakan man from beyond. Saya ini ngomong Inggris nggak pinter, tapi ya minimal ngerti lah. Saya khotbah di Singapura, itu perlu urapan Tuhan. Saya ingat di Singapura gua marah-marah, saudara. Saya khotbah di sana berapa kali. Gua marah-marah kenapa? Karena habis reba, bangkit semua, ya. Pelukan, itu saya marah. Peluknya rapat lagi. Cewek cowok digilir. Gereja apa Pak Yer? Jangan. Itu orang waktu saya tumpang tangan banyak yang jatuh, cewek cowok. Begitu sadar, serius ya, di depan gua gini, peluk ini. Pindah lagi, hebat. Dan cewek cowok ini pindah-pindah semua. Peluk semua. Saya bilang ajaran dari mana gua nggak tahu. Kalau cewek cantik pelukannya lama, saudara. Tenang ya, gua lamar lu. Tapi kok ceweknya maaf ya, atau cowoknya jelek itu pelan aja. Udah ya, saya marah, sebenarnya udah selesai, tapi itu jadi KKR kedua. Saya ngomong stop, kaget, kembali pun kaget. There is a sin, there is your sister or brother. No, it's my friend, stop. Oh, jadi marah-marah, sebenarnya sudah selesai marahnya, jadi marah kedua. Karena pelukan ini. Ada banyak hal yang kadang-kadang perlu menyeberang supaya ketemu Tuhan. Ya, there is your sister or brother, itu ngerti saya. Tapi saya waktu khotbah, saudara, itu bahasa Inggris full. Begitu amin, bahasa Inggris lupa. Itu kuasa Tuhan menyeberang. Setuju, angkat tangan. Loh iya, selesai. Saya nggak tahu udah kenal. Si Lusima kenal dari Cimahi zaman dulu. Saya khotbah di mimbar itu, begitu langsung diserahkan mic ke saya, saudara, itu langsung bahasa Inggris turun. And I speak is loudly, kenceng. Dan mereka ngerti.
Dari mana saya ngerti? Waktu saya bercanda, mereka ketawa, tanda ngerti ya, ngerti angkat tangan. Begitu amin, maaf ya, selesai lawatan Tuhan turun dari mimbar, lupa ngomong bahasa Inggris. Makanya orang sana lupa, tadi engkau berkhotbah, ya itu kuasa Tuhan. Dan yang paling keren, saya dipikir orang India waktu itu, saya ingat. Karena ada orang India juga datang, dipikir India, nggak apa-apa, semua dalam Tuhan itu sama, setuju angkat tangan. Tepuk tangan bagi Yesus, semua sama. Kaya miskin sama, dari berbagai bangsa sama. Tapi mungkin dikira begitu ya. Saya ini ya campuran aja karena Tuhan. Tapi oleh karena Tuhan sekarang belajarlah menyeberang, saudaraku. Jangan ada diem, menyeberangi dosamu, menyeberangi ketakutanmu, belajar seberang. Menyeberangi apapun yang ada risau, belajar seberang. Menyeberangi imanmu, cross over. Cross over. Ada amin? Siapa yang mau angkat tanganmu semua? Yes Lord. Semua tutup matamu, angkat tanganmu bagi Yesus. Yang di rumah juga. Sotokora pata bahasa roh lagi. Ini firman bagi Anda yang semua yang nonton di rumah. Supaya Anda mengalami percepatan dan pembalikan keadaan. Belajar crossover, crossover, crossover. Nyebrang, nyebrang. Seberangkan keraguanmu, seberangkan ketidakmengertianmu sama Roh Kudus. Seberangkan kesombonganmu, seberang. Angkat kedua tangan, tutup mata semua. Kurapatakata, setokurapatakata. Dalam nama Yesus, kurapatakata. Terus sembah, sembah, sembah. Ayo, musik, bebas. Jangan jaga aman, ngalir. Terus, semua angkat kedua tanganmu. Seberangkan kelemahanmu. Yang di rumah juga. Seberangkan untuk masuk dalam perkara besar yang tersedia bagimu. Seberang, seberang, seberang. Sembah, sembah, sembah. Iramana sedanamu. Siapa yang mau menyeberang malam ini, angkat kedua tanganmu. Tutup mata semua. Anda bicara sama Tuhan. Tuhan, aku ini tahu planningmu, tapi aku ini takut. Itu sungai Yordan yang membatasi engkau. Cross the river. Cross the river. A man from beyond. Orang yang menyeberang. Itu harus menjadi trademarkmu hari ini. Itu harus menjadi dalam batinmu. A man from the river. A man from beyond. Yang berani menyeberang. Yosua perintahkan bangsa itu nyeberang. Yang nonton di rumah juga seberang, di luar negeri juga nyeberang. Perkara Allah terjadi waktu engkau berjalan dengan percaya. Angkat kedua tangan, syukur rapata kata bakanama. Terus rapata kata batakanama, kurapata kata. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kurapata kata. Yes Lord. Jama, 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 jama. Yang di rumah terima urapan, terima biar. Yang jama, jama biar. Terima. Awas, tahan berdiri. Tahan berdiri, jama dalam nama Yesus. Yes Lord. Dalam nama Yesus. Jama. Urapi. Dalam nama Yesus. Syukur rapatakan di rumah, fokus juga. Sembah. Nyanyi haleluya. Tutup mata semua. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Belajar nyebrang. Ini perintah Tuhan buat kita semua. Biar yang dijama. Yang jama bebas. Ku nyanyi, ku nyanyi. Ku nyanyi Yang di rumah juga sama-sama. Yang tahu pujian ini. Yang di luar negeri juga sama-sama. Ku nyanyi. Belajar seberangkan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Mari semua angkat kedua tanganmu, tutup mata semua. Ku nyanyi. Ku nyanyi belajar nyebrang. Belajar berani. Kalahkan tantanganmu. Kalahkan yang membatasi rohmu. Akui. Sungguh kau hebat, ajaib
kemuliaan perbuatanmu. Lagi. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan di hidupku, di hidup. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Sekira kata-kata, angkat kedua tanganmu, tetap fokus sembah. Tak usah aku takut, tak usah aku takut, sebab kau belajar seberang. Ku bimbang, tak usah ku cemas. Lagi, tak usah ku takut. Angkat tanganmu semua yang di rumah sama-sama. Tak usah ku takut. Seberang, seberang, seberang. Crossover, crossover, crossover. Aku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Angkat tanganmu semua. Ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Amin. Sungguh kau hebat, ajaib, ajaib perbuatan, perbuatan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Yang mau nyebrang, ngomong sama Tuhan malam ini. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, perbuatan. Urapata kata bakanama di hidupku. Jama, 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 jama. Urapata kata pasi kata patakana patakana. Urapi. Ku nyanyi. Sepakat, sepakat. Perbuatan. Yang di rumah sama-sama yang di luar negeri juga. Angkat tanganmu, katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, perbuatan di hidupku, di hidupku. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Sembah, sembah, semua sembah, sembah, sembah. Kalau Anda sampai hari ini masih takut menyeberang karena halangan sungai Yordan, perintah Tuhan simpel, seberang, seberangi, seberangi masalahmu, seberangi ketakutanmu. Ada Allah bersamamu, seberangi. Angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu. Syukur rapata kata bakanam. Kalau hatimu masih bergantung sesuatu yang lain bukan dari Tuhan, seberang. Turapata kata basi kita batakan. Terus, terus. Oh haleluya, ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu.
Rapata kata bakana mukurapata siteke rapata kata. Jama. Saya lihat penglihatan Tuhan jamah hatimu. Pedang Tuhan turun untuk memisahkan mana kehendak daging dan mana kehendak roh. Pilihlah kehendak roh. Pilih kehendak roh. Kalau sampai hari belum ada perkembangan dalam imanmu, belajar nyebrang. Kalahkan sungai Yordan. Jangan pakai pikiran tapi pakai percaya. Sikir rapata kata batakana mukur rapata. Terus. Nah itu terus. Yang rohnya mati, yang rohnya kering, seberang. Sama. Jangan cari aman, nyebrang. A man from beyond, cross over. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama terus. Biar Tuhan jamah kamu, jamah engkau. Bebas. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Bebas. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Jangan hari-hari bebas. Are you Lord God? Nyebrang. Sepanjang alami terobosan. Worthy is the Lamb. Amen. Tepuk tangan semua bagi Tuhan. Holy, yang di rumah sama-sama. Holy, come on, bebas. Are you Lord God? Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Dan hari-hari bebas. The Holy Spirit touch you now. Menyeberang. Yang kering rohani seberang kembali. Amin. Holy. Are you Lord God? Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Are you Lord God? Are you Lord God? Mighty. Nyebrang, seberangi. You are holy. You are holy. Semua. Ini firman Tuhan bagi engkau. Yang nonton juga. Yang nonton secara nonton juga. Belajar seberang. Lagi. You are holy. Singer songwriter, right? Holy are you, Lord God Mighty. Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? Sama-sama. You are holy. You are holy. Woo. Holy. Are you Lord God Almighty? Oh, what is
ini tutup matamu. Orepetakana masutokorapatakana. Beginilah firman Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Bukankah aku katakan padamu, menyeberanglah, menyeberanglah. Maka segala penghalangmu akan tersebak dan kau akan berjalan tanah kering. Urimina sotokorapatakana. Jangan takut dengan masalahmu, menyeberanglah, menyeberanglah. Tuhan, aku berdoa bagi jemaatmu Blessing Batam. Sekali lagi aku berdoa, segala roh kematian rohani keluar. Dan kami boleh hidup sejak mendengar firman ini. Dan sungguh menjadi orang yang punya iman dan percaya. Berkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Jamaah Blessing Batam, kami sepakat tetap berdoa 200 jiwa terjadi. Dan Tuhan, seperti hari ini kami melihat hujan tidak turun, maka mujizat-mujizat lain terjadi. Terjadi. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terimalah semua berkat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Roh kutuk keturunan, penyakit keturunan, kutuk-kutuk keturunan, dosa-dosa keturunan, aku cabut keluar. Dan terima kemenanganmu. Terima. Dalam nama Yesus, diberkatilah usahamu, diberkati waktu engkau melangkah, terbuka jalan, batu loncatan terjadi. Terima, terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami percaya sesuatu yang ilahi tergenapi dalam hidup kami sejak hari ini. Sejak hari ini. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apa yang tidak ada menjadi ada. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan pada waktu engkau datang kedua kali, biarlah kita semua terangkat. Dan kita semua masuk dalam kemuliaan Tuhan yang kekal. Dan kita semua diselamatkan. Doa ini dimeteraikan dalam satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kita semua, sejak dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya engkau menyeberang dengan urapan dan menerima kemenangan, katakan amin 3 kali. Amin. 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 Tepuk tangan bagi Yesus.